akan membahas Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Pemakaian bahasa Melayu Riau ini sudah dimulai dari masa kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan. Yang pertama adalah fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan yang kedua adalah sebagai bahasa resmi negara, dan yang ketiga adalah sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia pertama kali ditetapkan sebagai bahasa persatuan lewat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sudah diajarkan di puluhan negara, bahkan punya pusat pembelajaran di universitas-universitas internasional. Nah, selanjutnya itu ada kedudukan bahasa Indonesia dalam UUD 1945 dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara, yang berarti digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, hukum, serta sebagai dokumen resmi kenegaraan. Yang kedua itu ada kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa persatuan, sebagaimana ditetapkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam kehidupan sehari-hari, kedudukannya itu meliputi alat komunikasi bahasa, bahasa pendidikan, bahasa internasional, dan Oke, jadi ragam bahasa itu ada 3, yaitu bahasa resmi, bahasa santai, dan bahasa ilmiah. Bahasa resmi biasanya digunakan dalam situasi formal, seperti dalam rapat, berpidato, dan dokumen resmi. Contohnya adalah pertemuan ini akan membahas tentang rencana strategi perusahaan untuk tahun depan. Dan yang kedua adalah bahasa santai. Bahasa santai ini digunakan dalam situasi informal, seperti dalam percakapan sehari-hari dengan teman ataupun keluarga. Contohnya, halo guys, gimana kabarnya? Seperti itulah contohnya. Yang ketiga adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah ini digunakan dalam situasi akademis ataupun profesional, seperti dalam penelitian, artikel ilmiah, ataupun laporan teknis. Contohnya seperti penelitian ini bertujuan antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan metode regresi linear. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Pertama, sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku, budaya di seluruh Nusantara. Kedua, sebagai alat komunikasi, bahasa ini memudahkan kita untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan, serta sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa ini juga digunakan dalam ekspresi budaya, karya sastra, dan menjadi bahasa resmi kenegaraan. Dengan demikian, bahasa ini adalah identitas sekaligus jati diri bangsa. Sikap dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Menurut beberapa ahli, sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Namun tidak setiap perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa. Sikap bahasa dapat bersifat positif atau negatif terhadap suatu bahasa. Sikap bahasa juga dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sikap kebahasaan dan sikap berbahasaan. Dengan demikian, sikap bahasa merupakan aspek penting dalam memahami bagaimana seseorang berinteraksi dengan bahasa dan bagaimana bahasa dapat mempengaruhi sikap seseorang. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wait a minute. Who are you? Apaan tuh? Apaan tuh?